Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdeli Mamatun. Saya dari Fakultas Manajemen Keuangan Universitas Pamulang. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yaitu mengenai mata kuliah pasar modal dan portofolio. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu pengenalan investasi. Apakah itu investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan kemudian hari, inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Tujuan dari investasi itu sendiri yaitu kita bisa mendapatkan penghasilan tetap, kemudian memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang, berguna untuk mengembangkan usaha, mendapatkan jaminan dalam bisnis, membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus, contohnya seperti kepentingan sosial, kepentingan ekspansi, mengurangi tekanan inflasi. Investasi juga dapat dipergunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan, berpartisipasi dalam pembangunan negara juga. Bentuk investasi itu ada dua. Yang pertama yaitu investasi aktiva real. Investasi ini dilakukan oleh seorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Yang kedua ada itu investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya investasi deposito dan investasi saham. Jadi jenis-jenis investasi itu sendiri banyak ya. Ada investasi properti, investasi emas, investasi saham, ada juga investasi reksadana, valuta asing, obligasi, investasi syariah, dan investasi deposit. Dan masih banyak lainnya sih, yang artinya di mana berinvestasi itu artinya kita menabung untuk di masa yang akan datang. Jenis investasi itu ada dua, yaitu investasi jangka pendek, artinya investasi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung kita konversikan dengan uang atau dijual. Namun, perlu diingat bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat sih. Seperti contohnya dari investasi jangka pendek ini adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, dan sertifikat deposito. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kita bisa dapat menikmati hasil dari investasi yang kita lakukan itu lebih dari dalam 5 tahun, belasan tahun, hingga puluhan tahun yang akan datang. Return yang dihasilkan oleh investasi jangka panjang tentu juga lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang jenis ini sangat cocok bagi kita yang membutuhkan tabungan untuk keperluan di masa depan seperti biaya pendidikan, dana kebutuhan nikah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Contoh dari investasi jangka panjang ini adalah investasi saham dan investasi emas. Manfaat dari investasi itu yang pertama yaitu untuk meningkatkan aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi properti, pembelian tanah, apartemen atau rumah yang harganya kelak akan naik. Namun, peningkatan nilai aset tidak didapatkan dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama dan kesabaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di masa depan. Karena banyak kebutuhan yang tidak terduga di masa depan, investasi sangat tepat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang menunjang masa depan. Investasi di masa sekarang
ini bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan karena nilainya juga akan naik dan bertambah. Yang berikutnya yaitu manfaat dari investasi, yaitu gaya hidup kita menjadi lebih hemat. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli barang-barang atau hal-hal yang tidak terlalu bersifat dan yang tidak terlalu penting, dan tentunya mereka akan membeli hal-hal atau barang yang bersifat lebih ekonomis. Yang keempat, menghindari utang. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari utang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari hutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi laju dari investasi itu, yang pertama, terjadinya perubahan tingkat atau nilai tukar. Yang berikutnya, tingkat nilai suku bunga itu. Infrastruktur yang mulai meningkat dan tingkat inflasi. Hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Jika kita ingin investasi berhasil, berikut beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan melakukan investasi dengan tergesa-gesa, terburu-buru, dan harus disertai dengan pemahaman atau riset yang mendalam, termasuk mengenai objek investasi yang paling potensial untuk dipilih. Karena zaman sekarang banyak investasi bodong atau investasi abal-abal ya. Yang kedua, tidak bertindak secara spekulatif. Berikutnya, penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi juga, mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kita siapkan, dan memahami risiko yang bisa terjadi sebagai investor dan jenis investasi yang kita pilih. Berikutnya saya akan menjelaskan pasar modal. Pasar modal adalah pasar, artinya secara umum merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Seperti halnya pasar pada umumnya ada pasar baju, pasar buah, pasar beras, dan lain-lain. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal, di mana modal ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk kelangsungan berjalannya perusahaan. Jadi modal yang diperjualbelikan itu dicatat sebagai surat berharga merupakan modal kepemilikan dan modal utang. Pihak pembeli di pasar modal merupakan individu, perorangan, maupun institusi atau organisasi lembaga yang mempunyai dana untuk melakukan kegiatan transaksi beli melalui pasar modal. Sedangkan penjual modal merupakan perusahaan yang memerlukan modal maupun tambahan modal untuk keperluan usahanya. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi juga. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Perbedaan pasar modal dengan pasar uang. Perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang adalah jangka waktunya. Dalam pasar uang, diperdagangkan surat berharga berjangka waktu pendek, sedangkan dalam pasar modal yang diperdagangkan surat berharga dan berjangka waktu panjang. Fungsi dari pasar modal yaitu yang pertama, fungsi ekonomi pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua, fungsi keuangan pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.
Fungsi pasar modal di Indonesia yaitu meliputi sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal, sebagai sarana pemerataan pendapatan, memperbesar produksi dengan modal yang dapat sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Berikutnya, menampung tenaga kerja dan memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Manfaat dari pasar modal itu adalah satu, menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Maksudnya, jika pasar modal berkembang, maka diharapkan perekonomian juga akan berkembang. Kemudian, penyebaran kepemilikan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Sejarah pasar modal di dunia. Asal-usul pasar modal dapat dilacak pada sejarah ekonomi Italia pada abad pertengahan. Waktu itu, beberapa negara kaya city-state di Italia seperti Venice, Genoa, dan Florence muncul sebagai pusat keuangan menyusul pertumbuhan perdagangan antara timur dan barat. Kemajuan perdagangan ini melahirkan industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi laut, surat utang yang ditandai dengan kemunculan Bills of Exchange, yaitu di US disebut Bankers Acceptance dan di Indonesia disebut wesel dagang, dan kemudian obligasi. Perdagangan internasional mula-mula dilakukan dalam sebuah pameran dagang. Karena jarang diselenggarakan, pada pedagang atau merchant biasanya melakukan transaksi dalam jumlah besar dalam setiap kali pameran dagang. Untuk penyelesaian transaksi, pada merchant menggunakan alat pembayaran berupa koin emas atau perak. Namun, membayar dengan koin emas atau perak ini memakan transport dan rawan perampokan. Solusinya, para merchant kemudian menerbitkan Bills of Exchange yang diberikan ke penjual barang sebagai sebuah janji untuk membayar sejumlah uang pada pameran dagang berikutnya. Bills of Exchange memungkinkan merchant membeli dan menjual barang tanpa harus menghadiri pameran dagang. Mereka dapat beroperasi dari kota mereka dan menjaga kontak dengan menghadiri pameran dagang di negara lain. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak merchant yang mengkhususkan diri di layanan keuangan. Mereka inilah yang kemudian disebut merchant banker, yang seperti dengan investment banker di US, Amerika. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.